ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah iktikaf di Masjid Al-Fityah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah qiyamul Ramadan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada kita nikmat untuk senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ibadah, terutama di 10 Ramadan terakhir ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 110 di penghujung surat, ya. Yang ini menjadi tujuan kehidupan kita, ya. Kalau kita ingat tujuan kehidupan kita, insya Allah kita semuanya akan menuju kepada yang sama, dan insya Allah segala ujian-ujian yang datang kepada kita bisa kita lewati ketika kita tahu tujuan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal soleh dan jangan mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini jelas tujuan kehidupan kita itu adalah faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, liqa dengan Rabb kita. Hari ini ada liqa nih, pertemuan. Dan di setiap kehidupan kita pasti ada pertemuan-pertemuan. Dan kita harus memastikan bahwa ketika Allah memanggil atau mengakhiri kehidupan kita, akhir kehidupan kita adalah nanti berjumpa dengan Rabb kita. Yang artinya adalah bahwa memastikan diri kita ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai berjumpa dengan mungkin Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya, atau orang-orang yang memusuhi dakwahnya Nabi, ya. Nah, memastikan diri kita bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika ada sesuatu atau tujuan-tujuan yang lain yang mengganggu kita, ya. Ketika kita tahu kehidupan kita ini tujuannya adalah, kan tujuannya kita ini satu, ya, memastikan kita berjumpa dengan Rabb kita. Nah, mudah-mudahan dengan senantiasa mengingat tujuan kehidupan kita, ya, insya Allah kehidupan kita akan terarah dan kehidupan kita akan bisa fokus dengan amal-amal soleh kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tujuan kehidupan kita, ya, ada hal yang mesti kita ingat bahwa sesungguhnya kita ini harus memastikan kita ini pulang kampungnya ke tempat yang benar. Ya, sebenarnya kalau tujuan kehidupan kita ke Allah, insya Allah pulang kampung kita adalah kampung yang benar, ya, yaitu kampung kita ini surga, ya. Ada orang-orang yang mungkin, ya, tak tahu pulang kampungnya, ya kan? Kita semuanya ini punya kampung, dan mestinya kita semuanya ini rindu pulang kampung, ya, rindu pulang kampung, dan jangan sampai salah pulang kampungnya. Nah, apa buktinya kita punya kampung yang harus kita rindukan, ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ketika dulu Adam itu diciptakan, kemudian ada pasangannya,
Allah menyuruh, ya, memerintahkan Adam dan pasangannya ini masuk ke surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Ya. Wahai Adam, masuklah kamu dan pasanganmu ke surga. Kemudian makanlah makanan yang kamu sukai. Nah, ini. Terus ada syaratnya, wala taqrabu hadhihi syajarah. Namun jangan kamu dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah jelas bahwa kampung kita ini aslinya adalah surga. Dan pada awalnya mesti kita pahami bahwa Adam, yang manusia pertama dan juga pasangannya, itu diberikan fasilitas oleh Allah itu, ya, dia nggak perlu bekerja, ya, nggak perlu sholat kayak kita, maksudnya melakukan aktivitas-aktivitas yang hari ini kan kita banyak aktivitasnya gitu ya. Adam dan pasangannya itu hanya suruh tinggal di surga. Kemudian kalau mau makan itu disediakan oleh Allah. Makanlah makanan yang kamu sukai. Kita bayangkan ini, misalnya dapat fasilitas dari kantor, ya, dari sekolah. Kamu silakan nginep di sebuah villa, gitu ya, dengan pasanganmu, dengan keluargamu. Silakan nikmati, ya. Nikmati makanan-makanan apa saja yang kamu sukai di sana. Wah, gitu ya. Cuma dalam hal ini ada larangannya. Jangan kamu buka pintu yang satu itu. Misalnya gitu ya. Semakin dilarang manusia ini kan, ada apa ya kok dilarangnya? Gitu mungkin ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal proses Nabi Adam menghuni surga, kemudian diberikan oleh fasilitas oleh Allah dengan penuh kesenangan, itu adalah tatkala Adam dan pasangannya tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesalahan, ya. Ini berarti apa? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu penuh dengan maghfirah. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Jika kita mengingat periode awal Nabi Adam masuk ke surga, kemudian diberikan fasilitas karena Adam dan pasangannya tak ada dosa-dosanya, ya. Kemudian di periode berikutnya kan, karena atas bisikan setan kemudian mereka tergelincir, mereka dikeluarkan dari surga, ya. Bahkan pakaian pun selembar pun nggak ada mereka, sehingga harus menutupi dengan dedaunan. Kemudian ketika mau makan, mau minum pun mereka harus berusaha, harus bekerja dulu, harus melakukan ikhtiar dulu, ya, baru ya dapat daun, dapat apa namanya, makanan-makanan hutan, dapat buah gitu ya. Ya, tidak disediakan lagi, ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan kita hari ini, ya. Boleh jadi ketika kehidupan kita hari ini mungkin memenuhi kesulitan, ya, menemui hambatan, ya. Mestinya berkah Allah itu turun karena dosa-dosa kita, ya. Rahmat Allah itu tak sampai kepada kita, masih terhalang, ya, masih terhijab oleh dosa-dosa kita. Nah, oleh karenanya melalui aktivitas Ramadan ini di 10 terakhir ini, dengan ibadah iktikaf kita, dengan berbagai amaliyah kita melakukan tilawah Al-Quran, kita melakukan zikir, doa, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah Allah menghilangkan hijab, ya. Menghilangkan hijab atau penutup atau penghalang yang ada dalam diri kita ini, sehingga apa? Rahmat Allah itu tercurah kepada kita, ya. Sehingga apa? Harapannya seperti di awal Nabi Adam dan pasangannya dipersilahkan masuk surga, diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesenangan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, masuklah kamu dan pasanganmu ke surga.
Kapan mereka diberikan fasilitas, disuruh bersenang-senang ketika tidak ada dosa-dosa, tidak ada kesalahan, ketika banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah di 10 Ramadan terakhir ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan dosa-dosa kita, ya. Dan ini sesuai janji Allah bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian barang siapa yang di malam Lailatul Qadar, ya, dengan penuh mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, ya, dan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun 4 bulan, ya. Yang ini mudah-mudahan kalau kita rutin nih setiap malam ke sini, ya, meskipun tidur berarti tidurnya mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Tidur di masjid, ya, mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Salat 2 rakaat, ya, itu juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Setiap aktivitas apapun ketika kita sudah beriktikaf di sini, insyaallah mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.